Pemirsa, pemerintah berencana menerbitkan surat utang negara yang diberi nama Pandemic Bond sebesar 449,9 triliun rupiah untuk menutupi defisit APBN akibat dampak wabah virus corona. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita ikuti arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Pandemic Bond. Kita harapkan tetap bisa berjalan meskipun dalam kondisi yang cukup tidak pasti. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa incoming bid dari surat-surat utang negara dari sisi lelang mingguan yang kita lakukan juga menunjukkan adanya kecenderungan ketidakpastian terutama pada bulan Maret ini. Maret kemarin. Kalau kita lihat pada sebelum bulan Maret, incoming bid itu bisa di atas 80, bahkan pada 18 Februari mencapai puncak sampai di 127 triliun, di mana di setiap kali lelang kita memenangkan antara 20 triliunan, maka pada bulan Maret kemarin rata-rata incoming bid menurun cukup nyata. Awal Maret masih 78 triliun, namun tanggal 31 Maret yang lalu kita melihat incoming bid hanya mencapai 34. Meskipun kita tetap menjaga intake atau awarding bid-nya adalah di sekitar 20 triliun. Kalau kita lihat memang baik dari asing maupun dari sisi dalam negeri mengalami perubahan. Kenaikan dari yield utang kita yang sampai mencapai 1,3% itu menggambarkan bahwa adanya tendensi untuk melepas surat utang negara Indonesia. Ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Di seluruh dunia, terutama negara-negara emerging market, seperti Turki, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan, India, Filipina juga mengalami tekanan yang sama. Kenaikan suku bunga obligasi di emerging market ini yang kemudian akan menaikkan beban bagi pasar obligasi atau surat utang negara masing-masing negara emerging. Nah, untuk Indonesia, karena tahun 2020 ini terjadi perubahan yang sangat besar, kalau kita lihat dari yang telah kita paparkan di Komisi 11 maupun Badan Anggaran, menggambarkan bahwa APBN 2020 akan menghadapi tekanan baik dari sisi penerimaan negara, yaitu penerimaan pajak, bukan penerimaan bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, semuanya menghadapi tekanan yang tidak mudah. Apakah itu karena kondisi dari pelaku ekonomi yang melemah sehingga kemampuan dan memang kewajiban membayar pajaknya menurun, juga karena adanya perubahan dari harga komoditas yang menurun secara sangat tajam. Minyak dan batu bara itu mengalami penurunan yang cukup nyata. Oleh karena itu, kita melihat dari sisi penerimaan yang kita sampaikan, ada kemungkinan terjadi penurunan penerimaan negara sebesar 10%. Outlook ini akan terus kita monitor dan kita akan teliti setiap bulan untuk mengcapture perubahan kondisi ekonomi yang terjadi. Sehingga ini bukan sesuatu yang sifatnya undang-undang, tapi ini adalah baseline yang dijadikan pegangan di dalam kami mengelola APBN. Namun angka baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pada akhirnya defisit juga pasti akan bergerak atau berubah secara dinamis pada bulan-bulan mendatang. Namun berdasarkan baseline kita hari ini, kita memperkirakan pendapatan negara akan menurun 10%. Sementara dari sisi belanja negara ada kenaikan karena kebutuhan kita untuk memberikan dukungan terhadap penanganan sektor kesehatan dari sisi COVID-19 ini, termasuk sampai ke daerah-daerah, termasuk insentif bagi para medical staff. Kemudian juga dari sisi perluasan social safety net jaring pengaman sosial. Kita mengeluarkan dalam hal ini belanja 75 triliun kesehatan
110 triliun untuk social safety net. Jadi totalnya sudah 185 triliun. Ini di atas belanja existing dari social safety net kita yang sudah cukup tinggi. Nah, belanja-belanja yang tinggi ini tentu tujuannya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan paling tidak perlindungan akibat adanya langkah-langkah penerapan untuk membatasi kegiatan sosial dan ekonomi akibat ancaman penularan COVID. Dengan belanja yang akan naik sementara pendapatan diperkirakan akan melemah, maka kita memperkirakan defisit ada di kisaran 5%. Kami akan terus menjaga defisit ini mungkin untuk bisa diupayakan tetap di bawah 5%. Namun ini akan kita lihat dari bulan ke bulan, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan refocusing, realokasi APBN akan terus dilakukan pada bulan-bulan ke depan. Presiden juga sudah meminta supaya pemerintah daerah melakukan adjustment atau perubahan di dalam APBD-nya. Nah, dalam situasi ini, defisit kita yang meningkat di atas 3% telah diatur di dalam Perpu kita. Undang-Undang APBN untuk tahun 2020, defisit didesain di 1,76% dari GDP atau 307,2 triliun rupiah. Apabila skenario baseline ini terjadi dengan defisit di kisaran 5%, artinya defisit ini akan meningkat menjadi 853 triliun. Saya sampaikan sekali lagi, defisit ini kita akan terus upayakan untuk lebih kecil tanpa mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespons tantangan kesehatan dan sosial serta ekonomi akibat COVID-19. Nah, pelebaran defisit ini tentu menyebabkan pemerintah juga harus mulai memikirkan secara sangat hati-hati apa yang disebut pembiayaan. Bagaimana membiayai defisit yang meningkat dalam kondisi di mana pasar keuangan mengalami tekanan. Kalau kita lihat Indonesia sama dengan negara-negara lain juga menghadapi gejolak tekanan ini. Namun kalau kita bandingkan katakanlah dengan Turki di halaman sebelumnya, atau kalau kita lihat negara seperti Afrika Selatan, dan bahkan Brazil yang income per kapitanya lebih tinggi, Indonesia dalam hal ini masih lebih baik dari domestic bond 10 tahunnya. Negara-negara yang mungkin lebih baik dari kita biasanya yang memiliki cadangan devisa atau neraca pembayaran yang lebih kuat seperti Filipina dan India. Nah, global bonds Indonesia kalau dilihat dibandingkan emerging country yang lain, coba balikin lagi di halaman nomor 2, jauh sebelumnya, jangan naik kok malah maju, mundur. Nah, di sini global bonds kita yang domestik maupun yang domestic bond maupun global bonds kita terlihat di dalam gambar sebelah kiri, menggambarkan bahwa kita sama seperti negara emerging mengalami fluktuasi terutama pada bulan Maret sampai dengan akhir Maret ini. Namun kondisi kita relatif lebih baik. Bahkan di dalam global bonds kita lebih baik dari negara-negara yang sebetulnya dilihat dari income per kapitanya lebih bagus, seperti Meksiko, Brazil, Afrika Selatan, Turki, itu semuanya lebih tinggi income per kapitanya dari Indonesia, namun kualitas dari yield global bonds-nya kita lebih baik. Rupiah dalam hal ini juga mengalami pergerakan sama seperti negara-negara lain, dan ini Pak Gubernur sudah menyampaikan di berbagai kesempatan mengenai langkah-langkah Bank Sentral untuk terus mengendalikan tingkat nilai tukar itu agar mencerminkan fundamental dan technical support-nya. Kita akan terus bekerja sama dengan BI agar dari sisi makroekonomi dan seluruh indikator-indikator bisa terus kita jaga meskipun dalam suasana gejolak yang sangat tinggi. Nah, kembali kepada APBN kita yang mengalami defisit kemungkinan lebih besar dari 3%, dan jelas lebih tinggi dari defisit awal kita yang direncanakan 1,76%,
maka kita akan fokus mengembangkan strategi pembiayaan untuk tahun 2008 ini. Seperti yang juga disampaikan bahwa APBN berkali-kali kita sampaikan adalah instrumen pemerintah. Namun instrumen ini untuk bisa berfungsi di dalam mendukung berbagai situasi yang dihadapi pemerintah, dia harus dijaga kredibilitasnya dan kesehatan atau sustainabilitasnya. Oleh karena itu, di dalam merespon COVID-19 pada tahun 2020 ini, APBN bergerak dengan cukup fleksibel. Kita lihat tadi dari sisi belanja kita mungkin akan lebih naik dari yang tadinya 2.540, namun ini masih akan kita exercise. Kita akan upayakan untuk makin mendisiplinkan kementerian, lembaga, dan daerah agar sisi belanja itu terkendali namun fokus kepada 3 hal, yaitu menolong di bidang kesehatan, menolong masyarakat untuk bansos, dan menolong untuk dunia usaha atau ekonomi agar penurunannya tidak sangat tajam, terutama agar mereka juga tidak melakukan PHK secara besar-besaran. Jadi daya tahan dari masyarakat sosial melalui bansos dari sisi kesehatan dan dari sisi ekonomi akan terus menjadi fokus kita di dalam mengelola APBN 2020. Tanpa kemudian kita mengorbankan APBN-nya itu sendiri. Untuk pembiayaan APBN defisit yang meningkat tadi, kita akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang paling aman dan biayanya paling kecil sebelum kita mengambil instrumen-instrumen lain yang memiliki tingkat biaya dan risiko lebih tinggi. Dalam hal ini, kita akan melakukan penggunaan saldo anggaran lebih yang selama ini kita sudah akumulasikan, dan ini adalah waktu yang tepat. Mungkin kalau dilihat oleh teman-teman wartawan, tadinya kita mau menggunakan SAL itu dari mulai 15 triliun, kita naikkan 25 triliun, kita naikkan 45 triliun, kita akan menggunakan sampai saldo anggaran lebih itu hanya cukup menjaga kita dari sisi cash flow secara aman. Artinya SAL akan dipakai seoptimal mungkin. Ini akan mengurangi pembiayaan yang berasal dari market, karena kita memiliki cash itu yang memang sudah ada di tangan pemerintah. Sumber yang kedua adalah dari berbagai dana abadi pemerintah, yang selama ini sudah terakumulasi cukup signifikan. Yang paling besar adalah untuk LPDP atau dana abadi dari pendidikan. Dia bisa memberikan salah satu solusi yang jumlahnya sekarang sudah mencapai sekitar 60 triliun. Kami juga masih bisa melihat berbagai dana yang dikelola oleh BLU-BLU yang merupakan agensi dari pemerintah. Ini terlihat di berbagai BLU, kita akan melihat akumulasi dari dana atau anggaran sumber daya yang dikelola mereka. Ini adalah 3 sumber dari pembiayaan yang tidak melalui market atau dalam hal ini kita menggunakan yang ada di dalam dari masing-masing agensi atau lembaga pemerintah yang memang memiliki sumber dana. Ini untuk menggambarkan bahwa kita akan terus hati-hati. Tentu kita juga tahu bahwa kita tetap harus juga melakukan pembiayaan berbasiskan pada mekanisme surat berharga negara yang diterbitkan melalui mekanisme lelang. Penerbitan surat berharga negara, baik itu dalam bentuk SUN atau sukuk, akan dilakukan melalui mekanisme regular, yaitu setiap minggu hari Selasa, untuk SUN maupun sukuk every other week, setiap 2 minggu. Mekanisme pasar ini tentu kita harapkan tetap mampu menyerap dan memberikan tingkat preferensi risiko maupun yield yang diminati oleh para calon investor atau pemegang surat berharga itu yang kita anggap juga reasonable. Memang kita paham bahwa dengan COVID ini tingkat risiko ekonomi seluruh dunia meningkat, dan oleh karena itu
mereka pasti meminta kenaikan yield. Namun kita juga harus memberikan guidance bahwa kenaikan tersebut harus reasonable, sesuai dengan fondasi ekonomi, sehingga kita tetap bisa menjaga market mechanism atau lelang yang integritinya tetap kita jaga. Namun kepentingan Indonesia APBN dalam jangka menengah panjang tetap bisa kita lindungi atau kita proteksi. Penerbitan surat berharga negara SUN maupun sukuk kita lakukan baik di pasar domestik, ini termasuk surat berharga negara yang retail, dan di pasar domestik itu pembelinya tidak hanya pelaku domestik, karena selama ini pelaku global juga berminat membeli SBN Indonesia dalam local currency. Jadi pasar domestik ini denominasinya adalah rupiah. Meskipun holdernya atau pemegang dan pembeli surat berharga bisa dalam negeri dan luar negeri. Kemudian penerbitan SBN yang kedua adalah melalui pasar global atau penerbitan surat berharga negara dalam denominasi falas. Ini bisa SUN maupun sukuk. Surat berharga negara falas yang sekarang ini tersedia adalah dalam bentuk global sukuk dalam denominasi US dollar, global bonds atau SBN konvensional yang bukan sukuk juga dalam bentuk US dollar, baik dalam US dollar dan juga dalam bentuk euro bonds. Ini adalah dua mata uang yang kita menerbitkan dalam bentuk sukuk itu. Di luar itu kita juga selama ini menerbitkan samurai bonds yang berdenominasi yen. Jadi di pasar internasional Indonesia menerbitkan dalam 3 currency yaitu US dollar, euro, dan yen. Itu baik terutama untuk yang kita sebut SBN. Dari kondisi market yang kita amati terus, maka strategi kita untuk melakukan pembiayaan akan bersifat sangat dinamis. Kita menerapkan prinsip-prinsip pertama kehati-hatian. Dalam hal kita tetap mencari segala sumber yang paling kecil resiko dan biayanya. Kedua, kita juga, jadi kehati-hatian itu atau prudent. Yang kedua, kita juga sangat opportunistic dan fleksibel. Dalam artian, di dalam sentimen market yang kadang-kadang sangat buruk, tapi kadang-kadang muncul adanya opportunity atau kesempatan dengan berita yang positif, dan kita lihat appetite atau keinginan investor menunjukkan pemulihan, maka kita menggunakan kesempatan tersebut. Baik dari sisi timingnya, terutama untuk yang global bond, karena yang regular domestic bonds kita sudah punya regular issuance setiap Selasa. Jadi tadi yang disebut opportunistic itu dari sisi timingnya maupun dari sisi size penerbitannya. Kita tidak punya yang disebut bahwa minggu ini harus keluar sekian, minggu ini kita harus lelang sekian, tidak ada. Yang ada kita menggunakan seluruh. Ya, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan tadi sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pendapatan negara akan turun sekitar 10%. Dengan belanja negara naik, maka defisit APBN akan diperkirakan sebesar 5% atau sekitar 853 triliun rupiah. Dan tadi juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan bahwa pemerintah akan menggunakan saldo anggaran yang lebih.